Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Semuanya luar biasa, amin. Luar biasa, karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang luar biasa. Saya percaya ibadah kita masih ibadah online. Tetapi walaupun online, tidak mengurangi rasa kusuk kita untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita mulai menenangkan diri kita, melupakan sejenak atau melupakan apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi segala keluh kesah kita, yang menjadi permasalahan kita. Kami tanggalkan semuanya itu. Mari kita tanggalkan semuanya itu dan kita datang kepada Dia. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kepada Dia. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami rasakan Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Kami rasakan kasih-Mu sungguh sangat luar biasa bagi kami Tuhan. Sekalipun banyak pergumulan atau permasalahan yang kami alami Tuhan, sekalipun banyak ujian cobaan yang kami hadapi Tuhan, baik itu kendala perekonomian, baik itu kendala di dalam bisnis kami, ataupun sakit penyakit yang menimpa kami ataupun keluarga kami Tuhan. Tetapi kami mau Tuhan, di dalam kondisi apapun kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mau membawa kehidupan kami terus mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab kami tahu kami di dunia ini semuanya hanya titipan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu menyanjung. Kami rindu meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami muliakan Engkau. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Nama-Mu sungguh indah, kuasa-Mu sungguh besar. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus. Makasih sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh
suci, Kau sabar dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sebab
Sebab sungguh besar pengorbanannya bagi setiap kita, saudara. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk kita, saudara. Semuanya itu adalah bukti betapa besarnya kasihnya Tuhan Yesus atas hidup kita. Dan saat ini sudah sepatutnya kita bersyukur, berterima kasih kepada Dia, saudara. Sebab anugerahnya sungguh teramat dan sangat besar bagi kita. Oh, kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Oh Yesus. Biar pujian ini bukan cuma sekedar lagu Tuhan, bukan cuma sekedar pujian, tapi kami mau benar-benar Tuhan dari dalam hati kami, dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami mengatakan Tuhan, sungguh besar Tuhan kasih-Mu atas kami. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan yang telah Kau nyatakan atas hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih. Kami hanya bisa menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya bisa mengucap syukur, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tidak ada lain Tuhan yang kami dapat lakukan selain memuji dan menyembah Tuhan. Oh haleluya. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Mari saya undang saudara kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Dan angkat kedua tangan kita, saudara. Tanda kita sungguh-sungguh di dalam beribadah. Tanda kita bersungguh-sungguh dalam menyembah Dia, saudara. Walaupun tidak ada yang melihat Tuhan, tapi pribadi saudara dengan Tuhan. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Tuhan melihat apa yang menjadi kesungguhan hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh beribadah? Apakah kita sungguh-sungguh datang kepada Dia? Oh Yesus, kami angkat hati kami Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Yesus, kami berseru, kami panggil nama-Mu Yesus. Oh, kami berseru, kami sembah-Mu Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sanjung. Kami izinkan Roh-Mu bekerja atas hidup kami Tuhan. Kami buka hati kami, berserah padamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, sungguh mulia nama-Mu Tuhan. Mari dengan sikap hati yang lebih sungguh lagi saudara, kita datang kepada Dia, saudara. Kita gak usah terburu-buru dengan Dia, saudara. Mari kita nikmati hadirat-Nya, saudara. Oh Jesus, kami merindukan saat-saat indah seperti ini Tuhan. Kami dapat memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan menyanjung Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan Yesus.
Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari lebih lagi saudara, katakan ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari sambil angkat kedua tanganmu saudara, agungkan Dia, katakan ku sanjung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan.
sanjung, Kau di tempat ini. Mari tinggikan Dia saudara, muliakan Dia saudara. Yes God Jesus, biar namamu disenangkan Tuhan. Lihat lewat setiap pujian kami Tuhan, lewat penyembahan kami Tuhan, setiap jemaat-jemaat-Mu yang menyanjung Engkau, yang meninggikan Engkau Tuhan. Oh haleluya Yesus. Yes God Jesus, haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Lebih lagi saudara, oh semuanya katakan sanjung, Kau di tempat ini, sebab Engkau imam besar aku. Sanjung, Kau biar nama Tuhan disenangkan lewat pujian penyembahan kita saudara. Sebab hanya nama Tuhan Yesus yang layak terima pujian, yang layak terima hormat, yang layak terima sembah dan puji dari setiap kami, dari setiap hamba-hamba-Mu, dari setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami membuka hati kami lebar-lebar Tuhan. Kami mau Tuhan fokus Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, kita tenangkan hati kita. Izinkan Roh Kudus bekerja atas hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya apa yang akan disampaikan Tuhan oleh hamba-Mu Tuhan pada ini mengenai kebenaran firman Tuhan, kami mau buka telinga kami lebar-lebar agar kami dapat mendengar firman Tuhan ini dan dapat mengerti dan mencerna setiap bahasa yang disampaikan ataupun perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Walaupun dengan online, tapi kami dapat menyimak Tuhan. Kami dapat memahami Tuhan apa maksud Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan itu yang terjadi atas hidup kami Tuhan. Kami izinkan mata hati rohani kami Tuhan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Saya undang hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Salam saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih kembali pagi ini kami boleh datang kepadamu dan Kau beri kesempatan untuk kami boleh kembali beribadah. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Dan saatnya juga saat ini Bapa, kami mau membuka hati untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Bapa. Kami siapkan hati kami untuk menerima benih itu, sehingga benih firman itu jatuh di tanah hati kami yang subur, dan benih itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Kami dalam kehidupan kami ini, kami selalu menerima dan mengalami kebaikan, kasih dan pemeliharaan-Mu selalu, dan kami tahu itu semua karena anugerah yang daripada Engkau Bapa. Dan saat ini Bapa, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang daripada Engkau.
Biar Allah Roh Kudus sendiri yang menaruh perkataan hikmat firman di dalam hati jiwa lebih berhamba ini, sehingga apa yang hamba sampaikan semua seizin daripada Roh Kudus. Kuduskan, sucikan hamba-Mu ya Bapa oleh kuasa darah Yesus, sehingga hamba layak menjadi alat yang daripada Engkau. Ampuni juga Bapa akan salah dan dosa yang hamba perbuat di dalam kehidupan ini. Hamba menyadari Bapa, hamba adalah manusia yang berdosa, manusia yang sebetulnya tidak layak di hadapan Engkau, manusia yang kotor dan najis. Tetapi oleh karena kasih anugerah-Mu ya Bapa, Engkau mendamaikan diri-Mu dengan kami, dengan hamba-Mu ini oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa, hamba boleh dilayakkan untuk semua ini. Terima kasih Bapa untuk pemilihan yang daripada Engkau, sehingga hamba boleh menjadi anak-anak-Mu, menjadi orang pilihan-Mu yang sudah Engkau tetapkan dari kekekalan pada kekekalan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudah yang kasih dalam Tuhan, kita masih poin yang pertama dari Yohanes 3:16, yaitu begitu besar kasih. Tema kita adalah masih tetap, yaitu keharusan pendamaian dari Allah bagi manusia. Bagian yang ketiga, saudara. Dan poin yang ke-1 masih kita renungkan, yaitu begitu besar kasih. Begitu besar kasih atau hautos gar agapesen. Hautos gar agapesen adalah kasih tanpa batas, kasih yang tidak terhingga, kasih yang memberikan dan yang mendatangkan anugerah demi anugerah bagi saudara dan saya, sehingga di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang pilihannya, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, sejak saudara dan saya dilahirbarukan, sejak saat itu juga saudara sudah dilahirbarukan, dan sejak saat itu saudara menerima anugerah. Dan setelah saudara menerima anugerah, saudara berjalan dalam anugerah Allah. Dan ketika kita berjalan dalam anugerah Allah, kita juga nanti akan sampai kepada titik tetap dalam anugerah Allah. Dan dalam anugerah Allah juga lah saudara dan saya kelak dipertemukan dengan Allah Bapa di surga. Semua itu karena kasih dan anugerah yang begitu besar. Anugerah muncul, kasih karunia ada karena kasih daripada Allah Bapa, di mana Dia mau datang berdamai dengan saudara dan saya. Saudara, di dalam Yohanes 3:16, saya akan bacakan saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan bahwa Yohanes pasal 3 ayat 16 itu inti daripada Injil, saudara. Yohanes 3 ayat 16 itu awal daripada penggenapan perjanjian antara Allah dengan manusia, antara Allah dengan orang pilihannya. Dan disitulah Yesus memulai dan berkata bahwa Dia datang ke dunia karena kasih Allah. Itu awal daripada penggenapan. Dan penggenapannya Yesus lakukan pada saat Dia mati di kayu salib. Saudara, kasih yang begitu luar biasa, kasih yang tidak terukur, kasih yang begitu agung dan mulia. Kasih itulah yang membuat saudara dan saya menerima pendamaian dari Allah. Nah, Rasul Paulus secara pribadi dia mengagungkan kasih Allah. Jadi Rasul Paulus mengagungkan kasih Allah dalam Roma pasal 5 ayat 8. Dikatakan demikian, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Roma 5:8, di mana Paulus mengagungkan kasih Allah, dan di mana kasih Allah itu dilambangkan, diumpamakan, dan menjadi satu fakta bahwa ketika Kristus mati di kayu salib, kita dalam keadaan berdosa. Ini bukti kasih Allah, pembenaran dari Allah. Bukan menunggu saudara dan saya baik dulu, tetapi ketika keadaan saudara dan saya dalam keadaan berdosa, Yesus sudah mati bagi kita. Dia mati karena kasih Allah. Dia mati karena mengasihi kita. Dan saat Dia mati, keadaan kita masih berdosa. Karena untuk itulah Dia mati, menebus dosa saudara dan saya.
Lalu bagaimana poin yang kedua Paulus mengagungkan kasih Allah? Di dalam Roma pasal 8 ayat 31-32. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakannya segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi begitu sempurnanya Paulus mengagungkan kasih Allah, sehingga di dalam Roma 8 ayat 31 dan 32 dikatakan bahwa karena kasih Allah, ya, Allah tidak menyayangkan anaknya. Karena Allah mengasihi saudara dan saya. Karena Allah begitu mengasihi isi dunia ini, Dia tidak menyayangkan anaknya untuk dikorbankan mati di atas kayu salib. Kasih yang seperti inilah saudara, yang saya katakan pada waktu tanggal 5 Juli saudara. Yang saya katakan kalau firman Tuhan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi dan kekuatanmu. Lalu yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, itu perintah agung dari Tuhan kepada saudara dan saya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah sudah membuktikan dulu kepada saudara dan saya bahwa karena kasihnya begitu besar, yang tidak terukur, yang tidak terhingga, Dia berikan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, menggantikan saudara dan saya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, terima kasih. Saudara, coba saya ajak untuk saudara berenung sebentar. Sebentar, saudara. 1 menit. Kenapa? Karena Allah begitu besar mengasihi kita. Yang saya katakan kasih yang tidak terhingga, kasih yang tidak terpahami, kasih yang tidak terukur. Hautos gar agapesen. Karena kasihnya itu, Dia korbankan anak yang tunggal untuk saudara dan saya. Saudara bisa bayangkan, saudara? Bisa enggak saudara untuk membalas kasih Allah yang begitu luar biasa? Saya mau jujur, dan seringkali saya berdoa kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan Yesus, ampuni saya kalau saya belum bisa mengasihi Engkau. Tuhan Yesus, ampuni saya kalau saya belum bisa mengasihi sesama saya atau sesama manusia. Tuhan Yesus, saya mau jujur, saya belum bisa mengasihi Engkau. Dan saya juga berdoa, Tuhan ampuni saya lebih mencintai hal yang bersifat materi. Apakah itu uang, kekayaan, keluarga. Saya jujur kepada Tuhan, sebab saya sadar saya tidak bisa mengikuti perintah agung itu. Tetapi saya terus berdoa, Tuhan tolong beri kemampuan, Roh Kudus tolong saya, agar level saya mengasihi Engkau semakin hari semakin dinaikkan. Tuhan tidak bisa kita bohongi dengan sikap kita yang manis.
Tuhan tidak bisa kita bohongi dengan penampilan kita dalam posisi kita melayani Tuhan. Tidak, saudara. Dia lihat hatimu dan hati saya. Kita harus jujur kepada Tuhan. Sudah bayangkan, Paulus menggambarkan begitu agung dan mulia. Dia katakan bahwa karena dia mengasihi saudara dan saya, anaknya yang tunggal itu diberikan kepada saudara dan saya, dikorbankan untuk mati di kayu salib. Saudara, ini bukan main-main. Ini sesuatu fakta yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Kita harus jujur kepada Tuhan. Dan berdoalah terus. Berdoalah terus setiap hari. Minta kepada Roh Kudus agar Dia memberi kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk level kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama terus naik dan naik. Hanya oleh karena Roh Kudus yang kalau kita libatkan, hanya karena Dia kita bisa mampu, walaupun secara bertahap demi tahap. Dan Tuhan tahu itu, saudara. Yang Tuhan butuhkan hanya satu, kejujuran dari saudara dan saya, keterbukaan dari saudara dan saya. Lalu poin yang kedua dari Rasul Paulus, bagaimana dia menggambarkan kasih Allah itu sebagai satu keputusan kekal Allah. Ini penting, saudara. Poin yang kedua, Paulus menggambarkan kasih Allah itu sebagai suatu keputusan kekal Allah atau kasih Allah yang berdaulat. Keputusan kekal dalam hal apa yang Allah lakukan karena kasihnya itu kepada saudara dan saya. Kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang juga ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, Paulus katakan tentang kasih Allah sebagai suatu keputusan kekal karena Allah begitu mengasihi isi dunia ini, karena Allah begitu mengasihi manusia ini, sehingga di dalam kekekalannya Allah, sebelum alam semesta ini dijadikan, sebelum semuanya ini ada, dalam keputusan kekal Allah, dalam keputusan dan kedaulatannya Allah, Allah berdaulat dengan kasihnya, memutuskan untuk memilih saudara dan saya sebelum dunia ada. Ini keputusan kekal Allah, saudara. Keputusan kekal Allah, saudara. Jadi dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara perhatikan ini. Semua orang yang dipilihnya dari semula, dipilih dari semula, ditentukannya dari semula. Coba bayangkan. Jadi sebelum saudara ada di dunia ini, bahkan sebelum bumi dan alam semesta ini ada, saudara dan saya sudah dipilih dan ditetapkan menjadi orang percaya. Ini anugerah, saudara. Ini firman Tuhan. Saya tidak bicara doktrin, tapi saya bicara di Alkitab. Alkitab berkata demikian. Apakah saudara percaya atau tidak, itu urusan saudara. Saudara, karena kasihnya Allah merencanakan keselamatan sebelum adanya dunia ini. Nah, itu yang dikatakan Paulus, keputusan kekal Allah dilakukan sebelum dunia ini ada. Artinya apa? Allah merencanakan keselamatan sebelum adanya dunia ini dan alam semesta ini. Nah, dalam Efesus, ya, dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14, ya, di mana disinilah Paulus menggambarkan tentang doktrin keselamatan yang luar biasa. Paulus menggambarkan bagaimana Allah itu satu dengan 3 pribadi. Jadi di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 14, di sini juga muncul doktrin Trinitas atau doktrin Tritunggal, di mana ada kerjasama ketiga pribadi itu, saudara. Ketiga pribadi itu kerjasama. Kalau kita perhatikan di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14, itu ada 202 kata. Ya.
Kalau saudara boleh hitung Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 itu ada 202 kata. 202 kata ini adalah frasa-frasa yang memiliki relasi satu dengan yang lain. Artinya kata-kata ini berhubungan satu dengan yang lain yang menunjukkan ada kerjasamanya antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Demikian luar biasanya saudara. Demikian sempurnanya firman Tuhan. Ini sosok daripada Trinitas atau Tritunggal nyata dan fakta dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Jadi 202 kata itu adalah frasa-frasa yang memiliki relasi yang berhubungan, yang menceritakan bagaimana kerja Allah Bapa, kerja Allah Anak, kerja Allah Roh Kudus dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Tapi saya tidak bicara tentang Trinitasnya saudara, atau Tritunggalnya. Saya mau bicara tentang kasih Allah yang begitu luar biasa, di mana saudara kalau kita lihat ya, ayat 3 sampai ayat 6 dari Efesus pasal 1. Poin pertama yaitu dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 6. Ini Allah Bapa merencanakan keselamatan, ya. Allah Bapa merencanakan keselamatan. Ini bagian Allah Bapa, ya. Allah Bapa merencanakan keselamatan. Yaitu ayat 3, 4, 5 dan 6. Saya akan bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saudara, bicara berkat rohani di sini apa sih? Ada banyak orang salah tafsir, ada banyak orang mengartikannya salah. Berkat rohani, berkat di dalam ayat 3 ini, berkat sorgawi ini adalah pengertiannya materi, saudara. Wah, ini pentafsiran yang salah. Pentafsiran yang menyesatkan, saudara. Di sini dikatakan ayat 3 mengenai berkat rohani di dalam sorga. Ini bukan bicara materi, bukan bicara kekayaan, tetapi ini bicara apa? Bicara di mana Roh Kudus nanti diberikan kepada saudara dan saya. Dan Roh Kudus dicurahkan setelah Yesus naik ke surga. Roh Kudus dikirim, diutus, yaitu di dalam Kisah Rasul pasal 2, hari Pentakosta. Dan itu dicurahkan satu kali untuk selamanya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi sangat jelas sekali berkat rohani di dalam surga ini adalah Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya. Dan Roh Kudus itu sebagai bukti kasih Allah kepada kita. Roh Kudus sebagai bukti bahwa karena Roh Kudus sudah memerteraikan saudara dan saya, akhirnya saudara dan saya menjadi milik Allah. Itu maksud daripada berkat sorgawi yang dikatakan ayat 3. Lalu ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah Bapa telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, Yesus Kristus anaknya, yang dikasihinya oleh Allah Bapa. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, ayat 3, 4 dan 5 ini Paulus menggambarkan bagaimana Allah Bapa merencanakan keselamatan dalam kekekalan. Jadi sangat jelas sekali di dalam ayat 4 dan 5 Paulus katakan bahwa sebab di dalam Yesus Kristus Allah Bapa telah memilih saudara dan saya sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudara, saya akan bahas dulu ayat 4 dan 5. Ya. Ayat 4 dan 5 dikatakan sebab di dalam Yesus Allah Bapa telah memilih saudara dan saya sebelum dunia ada. Jadi inilah yang dikatakan keputusan kekal Allah yang dikatakan oleh Paulus. Paulus menggambarkan keputusan kekal Allah karena kasihnya begitu besar kepada saudara saya. Sebelum alam semesta ini ada, saudara dan saya sudah ditentukan dan akan diselamatkan. Sangat sekali ayat 4 dikatakan demikian. Lalu selanjutnya saudara, ya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi selain saudara dan saya dipilih, ditetapkan, diselamatkan, saudara dan saya juga menerima pengudusan dari Allah oleh karya Roh Kudus. Jadi anugerah keselamatan yang Allah berikan kepada saudara dan saya
Setelah saudara dan saya dilahir barukan, saudara menerima anugerah iman. Setelah saudara menerima anugerah iman, saudara menerima Roh Kudus yang memberikan pertobatan kepada saudara saya. Ada karya Roh Kudus yang membuat saudara dan saya selalu bisa disadarkan untuk bertobat. Lalu ada pembenaran, pengudusan saudara. Dan semua ini karya Roh Kudus yang diberikan kepada saudara dan saya. Jadi saudara dan saya dikuduskan dan dibenarkan bukan karena perbuatan baik, tetapi oleh karena anugerah, oleh karena kasih-Nya. Saudara dan saya dikuduskan dan dibenarkan. Saudara, dalam ayat 4 dan 5 ini gambaran kasih Allah yang berdaulat dalam keputusan kekalnya secara eksplisit, saudara. Ya. Gambaran kasih Allah yang berdaulat dalam keputusan kekalnya secara eksplisit ya, terhadap orang pilihannya, yaitu jemaat GB Grand Tuparet. Kenapa saya katakan jemaat GB Grand Tuparet? Sebab inilah doa saya kepada Allah di surga. Saya selalu berdoa untuk jemaat GB Grand Tuparet, agar jemaat GB Grand Tuparet yang dipercayakan Tuhan kepada saya, semua nanti kita akan bertemu di dalam kerajaan surga. Itu kerinduan saya, saudara. Saya selalu berdoa, Tuhan berikan jemaat GB Grand Tuparet jemaat yang semua adalah gandum, tidak ada lalang. Itu doa saya sebagai gembala. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi ini gambaran kasih Allah yang berdaulat dalam keputusan kekalnya secara eksplisit ya, terhadap orang pilihannya, yaitu jemaat GB Grand Tuparet. Karena kenapa saya sebut jemaat GB Grand Tuparet? Karena ini selalu pokok doa saya. Setiap saya berdoa, jemaat GB Grand Tuparet, saya selalu bawa dalam doa. Itu tanggung jawab saya sebagai gembala. Selanjutnya saudara, keputusan kekal Allah dalam Roma 8 ayat 29 dan Efesus 1 ayat 4 dan 5 itu didasari kasih Allah yang berdaulat. Artinya Allah sudah menetapkan orang pilihannya sebelum adanya alam semesta ini, yang tadi saya katakan. Nah, di dalam 2 Timotius ayat pasal 1 ayat 9, saya akan bacakan 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Dialah di sini bicara Allah Bapa ya. Dialah atau Allah Bapa yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Panggilan kudus di sini artinya kasih yang bermagnet. Yang waktu tanggal 5 Juli saya katakan kasih Allah itu yang dikatakan Haustos gar agapesen, itu kasih yang memiliki magnet. Jadi kasih Allah itu membawa kita kepada Allah, kepada Kristus. Dan karena kasihnya itulah saudara dan saya bisa bertobat. Jadi Haustos gar agapesen. Jadi di dalam Efesus 1 ayat 4 dan 5 ini ya, kasih Allah yang berdaulat ya, menetapkan saudara dan saya sebelum adanya alam semesta ini. Nah, di dalam 2 Timotius 1 yang tadi saya bacakan saudara, bahwa ini panggilan kudus, kasih Allah yang bermagnet bagi orang pilihannya. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi di dalam 2 Timotius pasal 1:9 dikatakan sebelum permulaan zaman. Artinya apa? Saudara dan saya sudah dipilih, ditetapkan jadi orang percaya kepada Yesus itu sebelum permulaan zaman. Artinya sebelum alam semesta ini ada, saudara dan saya sudah ditetapkan jadi orang percaya. Selanjutnya saudara, proses keselamatan orang pilihan dengan kehendak bebasnya. Saya mau jelaskan sedikit saudara. Proses keselamatan orang pilihan dengan kehendak bebasnya. Kenapa saya mau jelaskan ini dulu saudara? Ini penting saudara. Ada kesalahpahaman mengenai konsep daripada Allah menetapkan, Allah menyelamatkan. Karena bicara Allah menetapkan orang pilihannya, ini bicara mengenai predestinasi saudara. Predestinasi itu bukan doktrin daripada satu gereja atau satu sinode. Tapi predestinasi adalah doktrinnya Alkitab. Di Alkitab itu tertulis, yaitu di dalam salah satunya Efesus 1 ayat 4. Itu doktrin predestinasi. Jadi bukan satu denominasi punya denominasi gereja, tidak saudara. Itu pilihan itu atau penetapan itu adalah doktrin daripada Alkitab yang disebut predestinasi. Seperti itu saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, ada kesalahpahaman. Ada kesalahpahaman dari beberapa saudara-saudara kita
yang mengatakan kalau Allah sudah menetapkan kita dengan keselamatan yang sebelum dunia dijadikan, kalau gitu manusia ini bisa seperti robot. Kenapa dikatakan seperti robot? Ya karena di mana kehendak bebasnya? Pokoknya toto terima aja keselamatan dari Allah. Jadi kehendak bebas manusia, saya katakan tidak ikut andil dalam menerima anugerah Allah ini. Kenapa saya katakan tidak ikut andil dalam anugerah Allah ini? Saya akan jelaskan lebih lanjut, saudara. Nah, saudara, di dalam hal ini, saudara, ya, fakta kehendak bebas manusia tidak bisa merespon panggilan Injil. Kenapa kehendak bebas manusia ini tidak bisa merespon panggilan Injil, saudara? Kenapa? Karena natur rohani manusia itu mati. Penting nih, saudara, ya. Kenapa kehendak bebas manusia ini tidak bisa merespon panggilan Injil? Karena natur rohaninya mati. Sejak orang tua pertama kita jatuh dalam dosa dan diusir, dikeluarkan dari Taman Eden, Adam dan Hawa mengalami kematian. Di dalam Kejadian 2 ayat 17 dengan sangat jelas sekali. Hukum yang Allah tetapkan kepada orang tua pertama kita, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kamu makan, kamu mati. Nah, mati di sini bukan hanya mati makan langsung mati, saudara. Tidak. Mati di sini artinya manusia akan mengalami kematian tubuh, daging. Lalu yang kedua, manusia akan mengalami kematian rohani. Natur rohaninya mati. Kenapa? Karena kemuliaan Allah atau sumber kehidupan itu, yaitu Roh Kudus, keluar dari diri atau dari manusia. Roma 3:23. Hal ini yang harus kita saudara ketahui. Dan di dalam Roma pasal 5 ayat 12 pun firman Tuhan katakan, karena satu dosa satu orang, semua manusia jatuh dalam dosa. Natur rohaninya mati. Kalau natur rohaninya mati, kehendak bebasnya ikut mati. Pengertian mati di sini kenapa, saudara? Ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa itu punya kehendak bebas sejati. Bisa tidak berbuat dosa. Pose non pecare. Tetapi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, disebutnya oleh Bapak Gereja yaitu Agustinus, non pose non pecare. Artinya kehendak bebas manusia hanya bisa berbuat dosa. Ini penting, saudara. Nah, saudara, selanjutnya, saudara, kenapa saya katakan kehendak bebas manusia tidak ikut andil dalam penetapan yang Allah sudah tetapkan dalam kekekalan, dalam kedaulatan kasih-Nya untuk menyelamatkan orang pilihannya? Karena kehendak bebas manusia sudah tidak bisa lagi mencari Allah. Di dalam Roma 3 ayat ke-11 yang saya katakan apa? Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Itu sangat jelas. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Maksud mencari Allah di sini apa? Mencari Allah yang benar. Mencari Allah yang benar, bukan Allah yang asli, maksud saya gitu. Jadi tidak bisa mencari Allah yang benar. Jadi natur manusia karena sudah mati, walaupun sifat rohaninya tetap ada. Nah, sifat rohani inilah yang membuat manusia menyadari, ya, bahwa mereka butuh Allah. Akhirnya muncullah agama-agama. Dan akhirnya muncullah juga dalam tanda kutip Allah yang disembah. Tetapi Allah yang disembah ini bukan Allah yang benar, bukan Allahnya Abraham, bukan Allahnya Ishak, bukan Allahnya Yakub. Kenapa? Karena natur rohani sudah mati. Kehendak bebasnya sudah terkontaminasi dosa. Jadi kehendak bebas manusiawi inilah, saudara, kehendak bebas manusia inilah yang sudah terkontaminasi dosa. Dan dosa mengkaburkan sosok Allah yang benar. Sehingga kehendak bebas manusia tidak bisa melihat lagi Allah yang benar seperti apa. Apalagi panggilan Injil. Sudah tidak bisa melihat lagi, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, selanjutnya, saudara, ya. Karena manusia ini, kita harus tahu, saudara, manusia ini punya dua. Saya boleh gambarkan punya dua
dua hal, ya, dua hal. Hal pertama, manusia ini adalah ciptaan Allah. Yang kedua, manusia ini berpribadi. Saudara dan saya ini ciptaan. Tapi saudara juga manusia yang berpribadi. Karena saudara ciptaan, maka dari itu, karena saudara ciptaan Allah, maka dari itu Allah harus melahirbarukan saudara dan saya. Kenapa? Karena natur rohani kita mati. Oleh sebab itu Allah harus melahirbarukan saudara dan saya. Nah, setelah natur rohani kita dilahirbarukan, barulah Allah memberikan iman. Nah, dengan iman inilah kita bisa merespon panggilan Injil itu. Tetapi apakah cuma iman? Tidak, saudara. Dan ketika saudara dan saya dilahirbarukan, Allah mengandungkan iman, otomatis kehendak bebas sejati saudara yang mati karena dosa itu kembali hidup. Nah, dengan kehendak bebas sejati inilah, bersama iman yang Allah berikan inilah, baru saudara dan saya bisa merespon panggilan Injil. Jadi, tolong dimengerti, saudara. Kalau saudara belum dilahirbarukan, tidak akan pernah mungkin saudara bisa merespon panggilan Injil. Tidak mungkin, saudara. Pertobatan terjadi karena Roh Kudus menjamah hati saudara dan saya. Saudara boleh menginjil kemana saja, itu memang menjadi tanggung jawab saudara dan saya. Tetapi ketika kita menginjil, memberitakan kabar baik, bertobat dan tidak bertobat, itu urusan Roh Kudus, bukan urusan saya, bukan urusan saudara. Tugas kita adalah memberitakan kabar baik. Tugas kita adalah memberitakan Injil. Tapi orang yang kita beritakan, bertobat dan tidak bertobat, saya katakan, itu urusan Roh Kudus. Kalau orang yang sudah dipilih Allah, ketika dia mendengar Injil, otomatis langsung Roh Kudus melahirbarukan orang itu. Dan kelahiran baru itu terjadi tidak secara bertahap. Kelahiran baru itu terjadi secara spontan, secara instan, langsung. Ketika Roh Kudus menjamah, melahirbarukan orang pilihannya, otomatis orang pilihan itu langsung lahir baru. Dan setelah lahir baru, dalam waktu yang bersamaan Allah mengaruniakan iman kepadanya. Dan waktu yang bersamaan juga kehendak bebas sejatinya hidup kembali. Dan otomatis juga setelah kehendak bebas sejati hidup kembali, otomatis kehendak bebas sejati bersama iman langsung merespon panggilan Allah atau panggilan Injil. Seperti yang dikatakan di dalam Kisah Rasul 16 ayat 14. Kisah Rasul 16 ayat 14 dikatakan bagaimana ketika Lydia itu, seorang kafir, mendengar Paulus berkhotbah. Lalu Tuhan menjamah hati Lydia dan lalu Lydia membuka hati untuk firman Tuhan. Itu kelahiran baru. Itu langsung di situ ada kelahiran baru, ada iman, kehendak bebas sejatinya kembali hidup, dan otomatis kehendak bebas sejatinya bersama iman itu langsung merespon panggilan Allah atau merespon Injil. Jadi konteksnya harus jelas dulu, saudara. Tapi di sini saya tidak bisa jelaskan lebih detail lagi. Kenapa? Karena waktunya, saudara. Dan ini perlu waktu khusus untuk saya menjelaskan seperti itu, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lanjut lagi, saudara. Kita yang sudah dilahirbarukan dan sudah diselamatkan, ini harus mengucap syukur senantiasa. Kenapa? Kita harus bersyukur selalu kepada Dia. Nah, kalau kita sudah menerima anugerah keselamatan, kita harus mengucap syukur. Kenapa? Karena kalau kita mengucap syukur berarti kita harus sadar juga ada banyak orang di sekitar kita juga yang belum menerima keselamatan. Nah, bagian saudara saya yang sudah diselamatkan bersaksi kepada mereka. Bersaksi kepada mereka. Itu bagian tugas saudara dan saya. Jadi firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 sangat jelas sekali. Ini juga bicara mengenai pilihan. Ini juga bicara mengenai predestinasi. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ini jelas. Ini menunjukkan bahwa manusia yang sudah jatuh dalam dosa, natural yang sudah mati, kehendak bebas yang sudah tercemar dosa, tidak akan pernah bisa mencari Allah. Tidak akan bisa percaya Yesus. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 65, Yesus katakan apa? Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Allah Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Apa? Iman dan kelahiran baru. Itu jelas sekali, saudara. Jelas sekali, saudara. Nah, saudara yang saya sudah menerima anugerah keselamatan, yang sudah pasti diselamatkan, dan sudah pasti saudara dan saya namanya sudah tercantum dalam buku anak domba Allah. Otomatis kita harus mengucap syukur. Kita harus bersyukur karena tiket sudah ada dan sudah miliki.
Dan Paulus katakan apa? Warga negara saudara dan saya itu bukan lagi di bumi, tetapi di sorga. Itu jelas sekali. Jadi nama kita sudah tercantum. Nah, kalau kita sudah pasti diselamatkan dan nama kita sudah tercantum, apa kita nggak perlu bersyukur? Kita harus mengucap syukur. Dan di dalam Yohanes 15:16 dikatakan apa? Bukan kamu yang memilih aku memilih kamu. Lalu apa? Aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Nah, ini artinya menjadi berkat, bersaksi bagi orang. Pertanyaan saya, sudah berapa jiwa yang saudara bawa bagi Tuhan? Seorang yang sudah diselamatkan, seorang yang sudah dilahir barukan, pasti punya kerinduan dan punya tanggung jawab untuk selalu bersaksi. Itu pasti. Bohong besar saudara kalau saudara mengaku orang percaya, mengaku Kristen sejati, mengaku orang yang sudah dilahir barukan, tapi tidak pernah punya kerinduan untuk bersaksi. Patut dipertanyakan. Jangan-jangan saudara Kristen palsu. Tapi saya selalu berdoa agar jemaat GBI Grand Topal menjadi jemaat yang bersaksi di mana mereka berada. Itu tanggung jawab saudara dan saya sebagai orang pilihan Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam pilihan ini saudara, jadi sangat jelas sekali bahwa begitu besar kasih. Hotos gar agapesen. Hotos gar agapesen, kasih yang tidak terhingga, kasih yang membuat terjadi satu keselamatan bagi setiap orang pilihan Tuhan. Tadi saya katakan dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 6, itu bagaimana Allah Bapa merencanakan keselamatan bagi orang pilihannya. Lalu sekarang poin yang kedua dari ayat yang ke-7, yaitu Allah Anak menjalankan rencana Allah Bapa. Jadi poin yang pertama dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 6 itu bagaimana Allah Bapa merencanakan keselamatan bagi orang pilihan. Lalu poin yang kedua, ini bagian Allah Anak, ya. Ayat yang ke-7 di mana Allah Anak menjalankan rencana Allah. Ini bagiannya Yesus. Di dalam ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12 saya akan bacakan. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebab sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukannya untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Yaitu kemuliaan bagi Allah Bapa. Saudara, jadi Allah Anak yang menjalankan rencana Allah. Tujuan Allah Anak jelas. Dia datang ke dunia, Dia mati di kayu salib. Itu tujuannya. Itu yang menjalankan rencana Allah. Jadi Yesus Kristus mati di kayu salib itu untuk menjalankan rencana Allah. Jadi Allah Bapa hanya merencanakan tentang keselamatan, lalu Yesus yang menjalankan keselamatan sampai ke atas kayu salib. Jangan jelas sekali di dalam ayat 7 sampai 12. Saya nggak akan bacakan nggak akan jelaskan secara ayat per ayat karena waktunya sudah. Tapi sudah nanti bisa baca lagi ayat 7 sampai ayat 12. Di situ sudah akan menemukan bagaimana karya Kristus, bagaimana Yesus melakukan tugasnya untuk menebus saudara dan saya, menjalankan rencana Allah Bapa, yaitu mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan Yesus lakukan itu sempurna, saudara. Dia mati 3 hari di perut bumi, lalu hari yang ketiga Dia bangkit, dan itu tanda kemenangan buat saudara dan saya. Artinya apa? Saudara dan saya sudah ditetapkan dan diselamatkan, dipilih Allah. Secara hukum Allah, saudara dan saya sudah menerima anugerah keselamatan itu, dan sifatnya itu permanen. Jadi keselamatan itu tidak bisa hilang, saudara.
Keselamatan itu tidak bisa hilang. Keselamatan itu kekal buat saudara dan saya. Dan nama saudara sudah dibukukan di buku kehidupannya anak domba Allah. Orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, yang saya katakan tidak bisa hilang. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 14, sangat jelas sekali 16 dan 17. Dikatakan apa? Aku akan minta kepada Bapa untuk mengirim penolong bagi kamu, roh penghibur, roh kebenaran, yaitu Pak Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang ditaruh dalam hati kita, yang menyatu dengan roh kita. Inilah sumber kehidupan itu, sehingga saudara dan saya kembali dihidupkan, kembali memiliki kehidupan. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 dikatakan demikian, saudara. Saya akan bacakan, saudara. 1 Yohanes 3:9. 1 Yohanes 3:9 firman Tuhan demikian. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Perhatikan ayat 9 dari 1 Yohanes pasal 3. Setiap orang yang dilahirkan dari Allah. Ini bicara apa? Dilahirkan, ini bicara kelahiran baru yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3:3, Yesus katakan kepada Nikodemus, Yesus katakan apa? Kamu harus dilahirbarukan. Kalau kamu tidak dilahirbarukan, kamu tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Kamu tidak akan diselamatkan. Nah, ini ayat daripada 1 Yohanes 3 ayat 9 sama. Seorang yang sudah dilahirkan dari Allah, artinya orang yang dilahirbarukan, ya, dan tidak berbuat dosa lagi. Kok bisa? Sedangkan saudara dan saya ada di dalam dua natur. Natur rohani, natur jasmani. Nah, natur jasmani saudara dan saya ada natur yang berdosa. Sekarang pun saudara dan saya masih mendiami tubuh yang berdosa ini, dan sumber dosa masih ada di dalam natur daging saudara dan saya. Belum hilang. Kapan sih hilangnya? Nanti, kalau saudara dan saya dipanggil dalam kematian, baru natur dosa itu habis. Tapi firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 3:9, yang diselamatkan itu natur rohani saudara saya. Jadi kita ini hidup dalam natur rohani yang dikuduskan, natur rohani sudah disucikan. Ini kita punya benih ilahi. Benih ilahi itu ada pada saudara dan saya, sehingga dikatakan kita tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena walaupun kita dalam sumber dosa, dalam natur daging kita, tetapi natur rohani kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Ini yang dikatakan kehendak bebas sejati hidup kembali. Jadi bisa tidak berbuat dosa, yang dikatakan pose non pecare, bisa tidak berbuat dosa. Jadi orang Kristen sejati, dia bisa melakukan perbuatan yang tidak berdosa, karena natur saudara dan saya sudah dilahirbarukan, sudah dikuduskan. Dan ini sifatnya permanen, yang tadi saya katakan, saudara. Sekali Allah sudah melahirbarukan, kita tidak akan mengalami kematian. Tetapi pertanyaannya, orang yang sudah dilahirbarukan, cirinya apa? Punya kerinduan untuk bersaksi. Itu aja, clear. Punya kerinduan untuk melayani. Melayani tanpa motivasi. Melayani bukan Tuhan supaya saya diberkati, Tuhan supaya saya disembuhkan, Tuhan supaya saya berhasil. Tidak seperti itu. Saudara dan saya melayani Tuhan karena sudah dilahirbarukan. Saudara dan saya bisa melayani Tuhan karena saudara dan saya sudah menerima kasih Allah itu. Gak ada yang lain, saudara. Nah, saudara, selanjutnya saudara, poin yang ketiga, ya, yaitu bagian Roh Kudus. Allah Roh Kudus menggenapi rencana Allah. Allah merencanakan keselamatan. Lalu Yesus menjalankan rencana Allah, mati di kayu salib dan sempurna. Lalu peranan Roh Kudus yang ketiga adalah apa? Pribadi yang ketiga, dia memeteraikan, ya, memeteraikan atau menggenapi rencana Allah. Nah, di dalam ayat 13-14 saya bacakan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan Allah Bapa, yang dijanjikannya itu atau oleh Allah Bapa. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai
kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Perhatikan saudara, ini peranan Roh Kudus, yaitu dia menggenapi rencana Allah. Dikatakan bahwa ayat 13, di dalam dia atau di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya, karena saudara dan saya telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan di dalam Yesus. Tadi saya katakan, setelah saudara dan saya dilahirbarukan, otomatis iman diberikan. Setelah iman diberikan, otomatis kehendak bebas sejati saudara hidup kembali. Nah, kehendak bebas sejati saudara dan saya lah, bersama iman itu kita menerima panggilan Allah, merespon Injil itu. Ini dikatakan ayat 13. Dikatakan apa tadi ayat 13? Bahwa mendengar karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi ketika saudara dan saya menerima kelahiran baru, dan secara otomatis berbarengan iman diberikan kepada kita, dan secara otomatis juga kehendak bebas sejati saudara yang tadinya mati hidup kembali. Nah, kehendak bebas sejati inilah bersama iman itu merespon panggilan Injil. Lalu apa tugasnya? Roh Kudus memeteraikan keselamatan itu. Jadi keselamatan dimeteraikan. Jadi yang tadi saya katakan, keselamatan itu tidak bisa hilang. Sekali selamat tetap selamat dalam konsep yang benar. Ada konsep yang mengatakan sekali tetap selamat, ada konsep yang salah, saudara. Kalau sekali selamat tetap selamat, konsep yang salah adalah apa? Ini paham daripada ateisme praktis. Kenapa saya katakan ateisme praktis? Dia mengaku sudah diselamatkan, dia mengaku sudah jadi orang Kristen, dia mengaku sebagai orang percaya, bahkan ada yang punya jabatan pendeta dan lain sebagainya, tetapi fakta hidupnya tidak mencerminkan orang Kristen. Itu ateisme praktis. Hanya mengaku Yesus sebagai Tuhan yang selamat, tapi faktanya hidupnya tidak sesuai konsep firman. Hati-hati saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus adalah tugasnya menggenapi rencana Allah, yaitu dengan memeteraikan keselamatan yang sudah Dia berikan kepada saudara dan saya. Dan 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara, dikatakan bahwa karena peranan Roh Kudus lah saudara dan saya menjadi milik Allah. Yang tadi saya katakan di dalam Efesus 1 ayat 3 bahwa ada berkat sorgawi, berkat rohani sorgawi, yaitu ini Roh Kudus lah. Karena Roh Kudus saudara dan saya menerima menjadi anak-anak Allah. Seperti dikatakan di dalam Yohanes pasal 1:12. Dikatakan apa saudara? Yohanes 1:12. Ini sebagai ayat penutup. Saya akan bacakan. Yohanes pasal 1 ayat 12. Ini penutup saudara ya. Ayat penutup dari poin yang pertama. Yohanes 1 ayat 12 firman Tuhan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jelas. Semua ini peranan Roh Kudus. Jadi saudara dan saya sudah dipilih Allah, sudah ditetapkan Allah sebelum alam semesta ini ada, sebelum bumi ini ada. Dan itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tetapi mari kita cek diri masing-masing. Betulkah saudara dan saya sudah dilahirbarukan? Kalau sudah yakin sudah dilahirbarukan, sudah berapa jiwa yang sudah bawa bagi Kristus? Sudah berapa jiwa sudah memberikan kesaksian tentang Kristus? Ada nggak kerinduan ketika sudah berada di mana untuk menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Sudah yang kasih dalam Tuhan. Seorang yang menerima kelahiran baru, yang tadi saya katakan naturalnya hidup kembali, terus bergerak dan bergerak. Saudara, firman tidak saya panjangkan. Poin pertama dari begitu besar kasih sudah selesai. Nanti di tanggal 19 Juli kalau kita belum ibadah online, kalau belum ibadah bersama, ini akan bersambung masuk ke poin 2 dari Yohanes 3:16, yaitu Allah. Siapa Allah kita? Apa itu Allahnya orang Kristen? Apa itu Allah yang dikatakan Alkitab? Saya akan bahas tentang Allah, Allahnya orang Kristen atau Allahnya yang dikatakan Alkitab secara detail. Kita akan belajar, saudara. Mari kita satukan hati dalam Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih buat firman yang sudah hamba sampaikan. Ampuni hamba Bapak, kalau ada kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan di hadapan Engkau, yang kurang baik yang hamba sampaikan,
Yang mungkin ada jemaat yang agak sulit untuk menerimanya, tapi mari Roh Kudus, tolong Engkau yang menyempurnakan apa yang kami dengar ini dalam renungan ini, sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Hamba percaya Roh Kudus, Engkau yang akan menyempurnakan, sehingga setiap kami boleh memahami, mengerti firman yang kami renungkan bersama ini. Dan kami percaya juga Roh Kudus, Engkau yang menolong kami, untuk kami betul-betul kehidupan kerohanian kami dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah keselamatan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang begitu nyata bagi kami. Karena kasih-Mu itulah Bapa, kami boleh menerima keselamatan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang begitu besar, kasih yang tidak terhingga. Dan kasih itu kami percaya ada di dalam hati kami. Dan biarlah kasih ini Bapak juga boleh terus mengalir dalam hidup kami, dimanapun kami berada. Kasih ini terus mengalir, mengalir, dan mengalir. Terima kasih Bapak buat semua ini. Meteraikan ini ya Roh Kudus dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya percaya semuanya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Haleluya, terima kasih. Dan mungkin kalau cuma ngedengar sekali kita belum terlalu paham. Nah, ada untungnya kalau kita ibadah online ini, kalau sudah selesai kita online, itu di YouTube kita bisa ulang kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara semua jemaat, kalau udah selesai, kalau memang ada yang belum terlalu dimengerti atau belum dipahami, coba dengar kembali isi khotbah hambanya yang telah disampaikan. Karena saya rasa ini sangat penting sekali pengertian ini, karena inilah dasarnya untuk orang Kristen atau pengikut Yesus itu mengerti akan keselamatan. Tetapi yang terpenting seperti yang hambanya sampaikan juga, seberapa banyak kita sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sudah berapa banyak jiwa-jiwa yang sudah mengenal Tuhan melalui kesaksian atau melalui kesaksian hidup kita. Saya rindu kita semuanya, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya jemaat untuk sama-sama mulai saat ini kita diingatkan kembali untuk kita menjangkau jiwa-jiwa. Yang mau katakan amin. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Haleluya. Mari angkat pujian ini saudara sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Dia. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari angkat kedua tangan kita akan menerima berkat melalui hambanya. Sudah dikasih dalam Tuhan, mari buka hatimu dan angkat kedua tangan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus.
yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Tuhan datang yang kali kedua. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Haleluya.